Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil pemilu 2024 yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dalam pemilihan. Tapi tunggu dulu. Kubu 01 dan 03 ini mencium adanya bau-bau kecurangan di dalamnya. Wow. Selamat datang di Political Review Aksa Nation. Positive people semuanya jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan terima kasih buat yang sudah berlangganan. Pada hari Rabu 29 Maret 2024 lalu, sidang pendahulu sengketa pemilu udah diadakan nih. Sebelum proses pemilihan suara atau pemungutan suara tampaknya membuat paslon 01 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud ingin segera mengungkapkannya. Menanggapi hal tersebut, kubu 01 dan 03 ini menggugat hasil Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan tersebut terdapat beberapa poin yang berbeda antara kubu 01 dan kubu 03. Nah, gugatan dari kubu 01 atau paslon 01 Anies Mohaimin ialah meminta agar KPU ini melakukan pemungutan suara ulang dengan cara mengganti terlebih dahulu calon wakil presidennya 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dikarenakan syarat usia yang belum mencukupi, sedangkan gugatan dari paslon 03 Ganjar Mahfud adalah mengulang pemilu tanpa keikutsertaan paslon 02 atau didiskualifikasinya pasangan Prabowo Gibran. Waduh, kalau beneran terjadi apa nggak rugi ya? Sebab kayaknya kemarin udah jor-joran ngeluarin uang banyak nih paslon 02. Kalau pemilu ulang agak berat juga nih kayaknya. Dilansir dari cnnindonesia.com, ada 4 garis besar yang terindikasi kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Menurut tim hukum nasional Anies Mohaimin atau Amin, seperti politisasi bansos, campur tangan Menteri Kabinet Jokowi, PJ Gubernur yang dikerahkan juga, dan survei Prabowo yang meroket drastis secara tiba-tiba untuk menggiring opini publik ya. Sedangkan menurut TPN Ganjar ialah nepotisme Jokowi. Jokowi bagi-bagi bantuan untuk mendukung Gibran. Tercatat sebanyak 29 kali. Jokowi ini melanggar 3 etika dan kritik kehancuran MK. Itu yang dibawa oleh paslon 03. Beberapa dari publik merasa bahwa adanya gugatan ini membuat perpecahan antar anak bangsa. Ganjar Pranowo malah menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dedikasi untuk menjaga kewarasan NKRI. Anies Baswedan juga menyampaikan sesuatu mengenai gugatan tersebut saat diwawancarai oleh Kompas TV. Ia mengatakan bahwa pemilu kemarin ini banyak kurangnya penyimpangan, memiliki dampak kualitas pada demokrasi dan arah Indonesia ke depannya. Maka dari itu harusnya kita berusaha mengubah hal buruk itu agar tidak menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang akan diulang setiap tahunnya dan akan menjadi budaya. Tapi kami tetap menyerahkan keputusannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebaik-baiknya putusan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Begitu kata Anies Baswedan. Bagaimana dengan kubu 02? Kata Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum dari 02 bahwa Anies menyampaikan pidatonya ini dengan berapi-api, namun isinya hanya narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Jawaban dari hasil gugatan akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi esok harinya dan dirasa tidak ada sesuatu yang sulit untuk menghadapi gugatan-gugatan yang diberikan oleh Timnas Amin karena hanya narasi semata. Begitu kata Yusril Iza Mahendra. Nah, tunggu dulu Pak Yusril. Kalau menurut tim hukum Amin, Yusril ini lupa jika kemarin adalah masih pendahuluan ya, masih sidang pendahuluan, sidang pembukaan, bukan bagian pembuktian sidang. Jadi wajar ketika dalam pembukaan seperti itu semangat berapi-api Anies ini tentu sebagai bentuk semangat untuk melawan segala bentuk kecurangan dalam proses pemilu 2024 ini. Jadi emang kemarin sidang ini belum waktunya pembuktian ya. Jadi emang masih pembukaan. Jadi ya pemanasan dulu lah ya. Dari pemanasan aja udah ada yang ketar-ketir kayaknya. Agenda pembuktian akan dijadwalkan pada 1 April 2024 mendatang. Nah, di sini nih silahkan saling sanggah. Kalau merasa tak bersalah tentu jangan takut. Kalau yang merasa dicurangi mari buktikan. Mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya. Dan menurut Otto Hasibuan, gugatan yang diajukan itu adalah cacat formil. Kata dia nih gini,
Secara formal, kami melihat gugatan yang diajukan 01 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud adalah cacat formil atau cacat prosedural karena tidak memenuhi formil. Karena itu kami melihat bahwa gugatan ini berpotensi besar tidak diterima. Ini kata Oto Hasibuan di gedung MK Jakarta yang dikutip dari Antara News pada Senin 25 Maret 2024 lalu. Kita tahu Oto Hasibuan adalah pengacara dari 02 ya. Nah, kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang cacat adalah gugatannya apa MK-nya. Nah, terbukti saat itu bisa meloloskan Gibran jadi cawapres. Jadi publik bisa menilai, jadi tentunya nggak ada gugatan ini kayak kalau nggak ada sesuatu yang diloloskan di MK waktu itu ya pastinya. Oke deh, semoga gugatan yang diajukan oleh tim 01 dan 03 dikabulkan dan diterima oleh MK dengan baik. Harapannya sih MK berpikir dengan jernih dan memutuskan sebaik-baiknya. Putusan ini tentunya bukan semata-mata untuk sekelompok atau seseorang, tapi demi seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan pemimpin yang lahir dari proses kejujuran dan demokrasi yang adil di Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih Positive People. Jangan lupa subscribe. Kalau menurut Positive People ini gimana komentar-komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang buat sudah berlangganan. Wassalamualaikum.